Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita coba di VTNY, baik, Pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Salam Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas harga wajar saham Telkom karena ini ada permintaan dari beberapa teman guys di YouTube dan di Tele gitu ya. Bang, bahas Telkom dong, berapa kira-kira update harga wajarnya? Karena waktu itu kita hitung belum rilis laporan keuangan kuartal 4 dan sekarang udah rilis dan kita akan hitung coba berapa harga wajar di Telkom karena ini dalam waktu 3 hari terakhir itu drop lumayan parah, teman-teman ya. Nah, kita akan hitung teman-teman harga wajar dari Telkom. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kemarin masih turun juga untuk si Telkom. Saya kira sih ini udah mentok ya. Di sini kan ada gap nih guys. Ini ada gap kecil di sini teman-teman lihat, ini ada gap. Nah, ini udah ditutup di tanggal 26 atau hari Selasa. Nah, ternyata Rebonya masih turun. Nah, kira-kira apa penyebabnya dulu penurunannya guys? Nah, penyebabnya adalah ini dia guys. Nah, ini penyebab pastinya ya, yaitu asingnya ngebuang saham Telkom. Nah, kita lihat dari tanggal 25 atau dari hari Senin, itu asingnya udah ngebuang mungkin 1,2 atau 1,3 triliun teman-teman di saham Telkom. Ini sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan asing atau foreign-nya asing. Teman-teman lihat di sini si YP masuk cuman 1,2 miliar. Ini asingnya YP dan lainnya kecil-kecil ya di bawah 1 M. Tapi yang ngebuang guys, yang ngebuang itu triliunan guys. Nah, bisa dibilang penurunan saham Telkom ini adalah udah fix ya. Kita udah tahu bahwa asingnya jualan saham Telkom, asingnya ngebuang saham Telkom. Makanya saham Telkom ini turun. Dan kita bisa ketahui bahwa saham Telkom ini itu sebenarnya dikendalikan oleh asing. Saat asing ini masuk, saham Telkom naik. Saat asing ini keluar, saham Telkom bakal turun. Nah, ini udah fix dan pasti guys. Ini udah ada buktinya di sini seperti itu guys. Nah, terus yang jadi masalah adalah gimana nasib ke depan saham Telkom? Kalau nasib ke depan ini saya udah bisa pastikan bahwa ini akan naik lagi. Guys, Telkom nggak akan turun sampai ke 50. Guys, saham Telkom tuh nggak akan turun sampai 50. Tapi yang jadi masalah adalah dia akan turun sampai mana? Nah, kalau kita lihat dari asingnya masih net sell, karena saya udah bilang tadi bahwa Telkom ini dikendalikan oleh asing, ya Mas Bro itu harus pinter-pinter untuk membaca broker summary. Jadi kalau asingnya itu masih ngebuang ya jangan dilawan guys. Jangan dilawan. Misalnya, oh saya percaya bahwa Telkom ini bagus, saya mau masuk Telkom. Bagusnya kapan? Ya saat asingnya udah berhenti jualan. Nah, saat asingnya udah berhenti jualan, itu Mas Bro udah mulai masuk. Dan ini tanggal 27 juga masih ngebuyur asingnya guys. Asingnya masih ngebuyur sekitaran 600-an miliar. Jadi masih belum masuk. Kemungkinan hari ini Telkom masih bisa turun lagi. Nah, biasanya kalau udah bentuk doji-doji, udah sideways, terus asingnya ini udah mulai berhenti, nah teman-teman bisa mulai cicil. Nah, kita akan hitung berapa kira-kira harga wajar Telkom biar teman-teman ada gambaran nih, ya kan? Nyicilnya di area berapa. Selain kita lihat dari broker summary dan chartingnya, nah kita akan hitung harga wajarnya biar jadi lebih kuat lah. Kita itu nyicil di angka berapa.
Nah, kita masukin aja teman-teman untuk harga wajar di Telkom. Di sini kita lihat harga buku Telkom nih, guys. Harga buku Telkom di sini yaitu 1.580,44. 1.580,44. Dan saya belum punya saham Telkom, teman-teman ya. Jadi saya memang belum nyicil juga belum. Oke, kita lihat di sini untuk PBV saat ini adalah 2,21. Itu 2,21. Untuk harga saat ini itu 3490. 3490. Nah, untuk ROE anual yang sekarang guys, karena labanya naik ya hampir 20%. Kalau teman-teman di sini net profit dari Telkom ini naik hampir 20% loh. Dari 20T ke 24T. Logikanya kan harusnya kalau labanya naik, dividennya naik, ya kan? Sahamnya naik. Tapi nyatanya malah drop. Ya ini sebenarnya memang dipengaruhi banget Telkom ini oleh pergerakan asing. Nggak tahu nih kenapa asing keluar dari Telkom pada labanya naik. Mungkin yang pertama mereka pengen nyairin duitnya, taking profit, atau yang kedua mereka dapat instrumen investasi yang lebih menguntungkan daripada dimasukin ke Telkom. Mungkin kripto atau di apalah gitu ya yang mereka bisa masukin setelah nyairin sahamnya Telkom ini. Yang kita juga nggak tahu gitu ya. Yang pasti asingnya keluar gitu. Nah, kita lihat di sini untuk ROE tahunannya guys. Di sini kan ROE-nya ini kan 15,69 guys. Ini termasuk gede guys, 15,69. Oke, terus kita masukin ROE 5 tahun terakhir biar lebih valid teman-teman. Ini 13,90, 17,03, 13,90, 17,03. Terus di tahun 2020-nya 17,21, 17,21. Nah, terus lanjutannya 15,92 guys. 15,92. Oke, terus yang terakhir yaitu di tahun 2018 itu 15,37. 15,37. Oke, kita akan buka berapa harga wajar di Telkom. Oke. Jedet. Nah, ternyata segini guys. Ini adalah harga wajar di Telkom menurut profitnya. Ternyata harga wajar di Telkom adalah di PBV 1,5 dengan harga wajar sekitaran 2.500. Ternyata di bawah juga ya. Ternyata Telkom ini masih dijual di atas harga wajar. Nah, ternyata harga wajarnya di 2.500 guys. Tapi di sini, waktu pandemi pernah sih ke harga wajar di sini guys. Nah, ini harga wajarnya. Tapi sepertinya nggak akan ke sini lagi untuk Telkom ini, karena Telkom ini satu yaitu blue chip, yang kedua ini adalah market leader. Market leadernya telekomunikasi di Indonesia ya Telkom gitu ya, maksudnya kartu SIM. Terus dia juga market leader WiFi ya, market leader bisnis tower. Jadi perusahaan-perusahaan kayak Excel, Indosat, Friend, terus yang lain-lain gitu ya, itu nyewa towernya punyanya Telkom atau punyanya Mtel. Nah, Mtel kan punyanya Telkom. Jadi istilahnya kalau ke harga wajar ini sangat sulit kecuali akan ada pandemi gitu ya. Tapi masih turun mungkin. Kalau dibilang masih mungkin turun, masih mungkin banget karena asing masih jualan. Tapi kalau ke harga wajar kayaknya nggak mungkin. Ya kalau mentok-mentok kalau kita lihat di sini ya, di sini teman-teman. Nah, di sini. Ya di kisaran paling mentok di 3.000 lah di antara ini nih teman-teman. Harusnya sih nggak nyampe, lebih turun lagi gitu ya. Karena ekspektasi saya kan labanya naik, habis di sini mantul gitu ya. Nah, habis di sini nih. Nah guys, garisnya guys. Nah, pokoknya di sini nih guys. Nah, di antara 3.400 ini kan ada resist nih guys di sini. Nah, di sini ada resist. Di sekitaran 3.400 sih harusnya bisa mantul lah ke situ lah. Atau kalau paling pahit-pahit ya 3.000. Harusnya sih Telkom nggak akan turun di bawah 3.000, teman-teman ya. Dan mungkin aja akan mantul di 3.400. Tapi teman-teman kalau mau masuk itu nunggu mantul aja. Terus nunggu asingnya masuk baru masuk gitu ya. Kalau asingnya udah nggak jualan lagi baru masuk. Jangan istilahnya ngelawan arus gitu ya. Siapa tahu nanti dibawa ke 3.000 kurus gitu ya. 3.000, 3.100 kan kita dapat lumayan. Nah, kita akan hitung coba berapa kira-kira dividen dari Telkom. Ini adalah historis dividen dari Telkom, teman-teman. Dan rata-rata Telkom itu bagi dividen itu sekitaran DPR-nya itu 80%. Tapi di tahun 2021, teman-teman, Telkom ini baginya itu cuma 60%. Jadi ini ada dua kemungkinan nih, ya kan, dua kemungkinan.
Telkom ini akan bagi 80 atau 60 atau 70. Jadi di kisaran angka 60 sampai 80% dari EPS-nya. Kalau misalnya kita anggap sama kayak tahun lalu dan tahun 2020, itu Telkom bagi 80. Nah, kalau kita hitung guys, untuk Telkom kalau dia bagi dividen 80 itu 247,83 dikurangi 20% guys. Nah, berarti dividen Telkom itu sekitaran 198. Kalau misalnya dia DPR-nya 80%. Nah, kalau dibagi 3490 berarti yield-nya adalah 5 ya, 0,6. Nah, 5,6 ini gede apa kecil? Kalau menurut saya sih Telkom ini memang dari dulu itu bagi yield itu sekitaran 5%. Memang ini wajarnya di sini kalau misalnya bagi di 80. Nah, coba kita hitung kalau misalnya kayak tahun 2021 yang cuman bagi sekitaran 60. Kita kurangi ya, 247 dikurangi 83. 247,83. Bener ya nih guys, ini EPS-nya guys. Dikurangi 40% kan jadinya kalau apa namanya 60%. Nah, ini kalau DPR-nya 60% berarti Telkom akan bagi dividen sekitaran 148, 149. Nah, kita tinggalin bagi harga yang sekarang 247 harga yang sekarang yaitu 3490. Nah, berarti DPR-nya cuma 4,2. Jadi kalau misalnya Telkom ini bagi dividennya cuma 60% dari EPS atau 60% dari laba bersih, berarti Telkom ini masih kurang turunnya guys. Karena rata-rata dividen Telkom itu adalah yield 5%. Jadi mungkin aja guys, ini ada pihak asing udah mengetahui bahwa Telkom nggak akan bagi dividen 80%. Kita anggap pahit-pahit 60%, berarti sekitaran 149 lah ya. Nah, kalau 149 guys, dibagi 3.000 misalnya, 3.000. Kan? Nah, ini masih 4,9. Jadi kalau misalnya Telkom ini bagi DPR-nya itu cuma 60%, berarti penurunan Telkom itu kemungkinan bisa ke 3.000 sampai 3.100. Nah, di sini guys. Dengan asumsi bahwa dia akan dapat dividen yield sekitaran 4,9% kalau di harganya 3.000. Nah, ini masih nunggu aja RUPS-nya teman-teman atau keputusan RUPS-nya nanti. Kalau bagi DPR-nya itu 80%, harusnya Telkom masih bisa naik. Ya, karena dia akan ngejar 5% yield. Kalau DPR-nya cuma 60%, ya dia akan turun. Kalau ngejar 5% yield berarti di harga sekitaran 3.000. Gitu guys ya. Itu untuk Telkom. Jadi masih kalau menurut saya sih untuk Telkom masih wait and see. Lihat berita-beritanya gimana. Nanti kalau udah ada berita guys ya, dividen, ada berita ada berita di sini gitu ya, misalnya dividen Telkom ini berapa gitu ya, disebutin misalnya di sini gitu ya, di berita-berita, oh ternyata mau bagi 80%, harusnya ini segera naik Telkom. Tapi kalau di berita ini nanti jatuhnya cuman bagi 60%, kemungkinan besar akan masih turun untuk Telkom. Jadi wait and see aja, jangan masuk dulu. Oke, mungkin cuma sebenarnya penjelasan kita untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.